Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kita langsung saja simak videonya. Dan manfaatnya apa air ini? Segelas, seember, apa sekolam? Jadi tanya, ini doanya kok cuma segelas? Dikit. Mestinya apa? Seember atau sekolam? Nggak ada. Dari Nabi nggak ada. Nabi menyuruh apa? Untuk mendoakan. Kata Nabi ketika selesai menguburkan mayat, kata Nabi, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. Dalam kalian memohonkan ampun kepada Allah untuk saudara kalian, dan mohonlah pada Allah agar Allah menetapkan hatinya untuk bisa menjawab pertanyaan, karena sekarang dia sedang ditanya. Maka kita doakan doa yang paling gampang dan semua umat Islam bisa mendoakannya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Bisa enggak tuh? Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, ampunlah dia. Ya Allah, kuatkanlah dia. Selesai menguburkan mayat, lalu doakan itu. Enggak panjang-panjang, pendek. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Kalau dari keluarganya, ya doakan yang banyak, yang panjang. Anaknya umpamanya doakan dengan yang panjang boleh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu terus yang panjang. Tapi kalau bagi kita yang hadir cukup doakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ringan, mudah, nggak sulit. Tapi nggak ada riwayat bawa air, bawa kembang, bawa segala macam, nggak ada. Ini semua perbuatan beda dan nggak ada manfaatnya. Air buat apa untuk si mayit? Apa dia mau minum? Untuk apa? Atau dia adzankan? Nggak ada. Adzan untuk apa? Untuk sholat yang 5 waktu. Untuk sholat Idul Adha, Idul Fitri ada adzan nggak? Nggak ada. Padahal itu kumpulan yang banyak. Istisqa, sholat kusuk, nggak ada adzan. Yang sama-sama sholat aja yang besar aja nggak ada adzan. Kok ini masuk ke liang kubur dia adzankan? Adzan waktu hidup aja nggak ada yang datang ke masjid. Waktu orang hidup ini, baik yang adzannya maupun yang meninggal dunia, waktu hidup banyak yang nggak datang ke masjid. 5 waktu dia kebanyakan adzan nggak datang. Giliran masuk ke liang kubur dia adzankan. Kan kalau orang disuruh untuk lihat pertama pada syariat, yang kedua akalnya, gunakan akalnya untuk apa manfaatnya? Apa hukumnya menaburkan bunga di kuburan? Kata orang yang berdalil, kata dia Nabi kan mencucukkan pelepah korma. Kenapa Nabi menusukkan pelepah korma? Karena pelepah korma itu bertasbih, maka dikiaskannya dengan pelepah korma. Kalau pelepah korma bertasbih waktu basah, bunga-bunga itu pun kata dia bertasbih juga. Bagi yang menolak, dia tak mau pakai kias. Pokoknya pelepah. Pelepah apa? Pelepah korma. Sawit tak bisa, harus korma. Dia tak terima kias. Orang ini pakai kias. Yang tak boleh itu, dia buat ajaran baru. Siapa yang menyiramkan bunga 7 macam, maka akan datang 7 malaikat, turun 7 rahmat selama 7 hari. Bid'ah, mungkar, dalalah. Ustaz sendiri bagaimana? Kalau saya mati nanti, tak usah siram-siramkan itu. Adapun menyiramkan air, dilakukan Nabi. Selesai menguburkan anaknya, namanya Ibrahim, anak laki-laki dia, disiramnya air. Apa guna menyiramkan air di makam itu? Supaya tanahnya padat. Karena kalau tanahnya gembur, digali serigala memakan daging mayat. Setelah disiramkan air, padat tanahnya. Itu guna menyiramkan air. Bukan disiram tuh minum dia di bawah. Itu guna siram, supaya padat tanahnya. Itu kata ulama. Bagaimana? Bunga Buya, menaburkan Buya apakah dapat Menabur bunga? Tidak ada hadis tentang bunga. Yang ada adalah tentang pelepah kurma. Ceritanya Nabi pernah melewati kubur, menangis. Ada 2 kubur, ini menunjukkan siksa kubur ada di dalam kubur, menangis diseksa. Ternyata setelah itu, setelah ditanya mereka diseksa,
Karena yang satu adalah kalau bersuci itu adalah mengentengkan. Bersuci ngentengkan. Yang kedua adalah suka menggunjing. Suka ngadu domba. Kemudian setelah itu oleh Rasulullah SAW dipotahkan pelepah kurma, ditancapkan di situ, dan Nabi mengatakan bahasanya ini akan memohonkan ampun kepada yang ada di dalamnya sampai ini adalah mengering. Sehingga disunahkan kita untuk menancapkan sesuatu bebasahan pelepah kurma. Jika ada pelepah kurma, kalau tidak ya pelepah kelapa atau apa saja, ini yang disunahkan. Kemudian apakah bunga itu disunahkan? Bunga adalah sesuatu yang basah. Kalau seandainya kita menebar bunga, tentunya bukan seperti keyakinan sebagian orang. Tidak ada hubungannya dengan Hindu Buddha seharusnya. Kalau punya keyakinan lain, tidak boleh. Bunga adalah bunga sesuatu yang basah. Bahkan termasuk para ulama memahami bahwasanya pelepah kurma selagi basah itu akan memohonkan ampun, maka makruh mencabut rerumputan yang ada di atas kubur itu sendiri. Kalau harus dirapikan, tidak usah dicabut, dibersihkan. Maksudnya dibersihkan, enggak, malah makruh itu semuanya. Karena semuanya itu akan memohonkan ampun kepada yang ada di dalam kubur. Pelepah kurma, Nabi menyebutkan pelepah kurma saja mendoakan orang meninggal berguna, bagi orang yang hidup. Masa kita tidak boleh lagi doa di kuburan? Kan kacau lagi nanti. Ini balik lagi bab di sana. Jadi pelepah kurma. Adapun bunga, kalau niatnya adalah kita untuk seperti yang dilakukan Nabi itu, bahwasanya ini adalah selagi basah akan mohonkan ampun. Sebab basahan, apakah bunga, pohon pisang, bukan tikar diangkat, jangan dimasukkan ke kubur. Tikar itu bukan kendi sama telur dan degan buat saya itu. Nah ini, nanti kalau saya habis nalkinnya itu, habis cak haus kasih degan. Ada benda jauh, kita berjalan jauh, Masya Allah, lupa dikasih air, degannya ditinggali, buat saya aja mestinya itu. Apalagi telur di dadar nanti buatnya nih, buat anak santri kalau banyak 2 kintal gitu. Nggak usah yang demikian ya, nggak usah meninggalkan makan di situ. Kalau ada kendi nggak usah ditinggal sih, kendinya itu kendi kecil buat minum, bukan ditinggal, nggak usah yang demikian itu. Memang naik mau minum ke kubur yang meninggal dunia, nggak ada itu semua. Perlu pembenahan perlahan demi perlahan, tapi jangan mencaci maki. Karena kerjaan kita bukan caci. Ya. Masya Allah. Baik, teman-teman semua, kita sudah bersama-sama menyimak sebuah penjelasan terkait tentang menyiram air dan menabur bunga di atas kuburan, teman-temannya. Nah, bahwa kalau kita menyimak videonya Ustadz Yazid tadi, Ustadz Yazid, itu sebenarnya bukan hal yang untuk diperolok-olok, teman-temannya. Nah, dia seakan-akan memperolok-olok, teman-temannya, menyiram air. Itu seharusnya tidak boleh seperti itu, teman-temannya. Seorang ustadz, seorang dai itu tidak boleh, harusnya menghormati, teman-temannya, seperti yang disampaikan tadi oleh Buya Yahya, Masya Allah, luar biasa, dan juga Ustadz Abdul Somad, beliau sangat luar biasa, alim dan berilmu, teman-temannya, tidak seperti pemahaman-pemahaman yang Wahabi pahami, teman-temannya. Nah, jadi bahwa kalau berdasarkan tadi penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, bahwa menyiram air di atas kuburan itu tujuannya itu untuk agar supaya tanahnya itu menjadi padat, teman-temannya. Nah, ya bukan untuk diminum, untuk apa, teman-teman? Memang benar tidak demikian, melainkan berdasarkan yang disampaikan Ustadz Abdul Somad, bahwa
air yang disiram itu untuk memadatkan tanah yang di atas kuburan teman-teman ya. Nah, ya memang seperti itulah teman-teman. Nah, kalau soal menabur bunga tadi teman-teman, nah itu kan hanya kiasan. Jadi kalau mau yang sunnahnya, betul-betul sunnahnya ya pelepah korma itu teman-temannya, karena Nabi menancapkan pelepah korma bukan bunga teman-temannya. Nah, karena ulama ini kan mengkiaskan bahwa bunga juga termasuk sesuatu tanaman yang sifatnya basah teman-temannya. Nah, seperti itu teman-teman. Dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, beliau sangat luar biasa dalam menyampaikan dan juga sangat jelas dan mudah dipahami teman-temannya. Ya tidak seperti pemahaman Wahabi tadi teman-teman ya, malah memperolok-olok itu kan perbuatan yang tidak apa ya. Ya teman-teman nilai sendirilah gimana lah teman-teman. Baik teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan mohon dimaafkan ya sebesar-besarnya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu, kita semua bisa mendapatkan ilmu dan bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingin terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini, yaitu channel Daun Dakwah ini. Mudah-mudahan channel yang kecil ini bisa terus memberikan manfaat dan juga ilmu serta kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.